Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Pratama dari kelas TI 21A2 ingin menyampaikan informasi singkat tentang manajemen proyek pada bidang teknologi informasi. Ya baik, ada 10 pengetahuan berbasis PMBOK adalah yang pertama manajemen sumber daya manusia proyek, yaitu sebagai kunci untuk mengoptimalkan kinerja tim. Memastikan setiap anggota memiliki keahlian dan motivasi yang tepat. Kedua, manajemen komunikasi proyek, jembatan penghubung antar pemangku kepentingan, dan memastikan informasi mengalir lancar dan transparan. Tiga, manajemen risiko proyek, antisipasi rintangan di depan, ciptakan strategi jitu untuk menghadapi potensi bahaya dan meminimalisir dampaknya. Empat, manajemen pengadaan proyek, memilih vendor terbaik, memastikan kualitas bahan baku dan jasa yang digunakan sesuai dengan standar dan anggaran. Kelima, manajemen stakeholder atau pemangku kepentingan proyek, yaitu untuk menjaga hubungan harmonis antara semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima lagi ada integrasi manajemen proyek, menggabungkan semua elemen menjadi satu satuan utuh dan memastikan proyek berjalan ke arah yang benar. Nomor 7, selanjutnya ada manajemen lingkup proyek, menentukan batasan jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Nomor 8, manajemen waktu proyek, memastikan jadwal yang realistis, memantau kemajuan, dan memastikan proyek selesai tepat waktu. 9, ada manajemen biaya proyek, itu mengendalikan pengeluaran, memastikan setiap rupiah yang digunakan secara efisien dan efektif. Yang 10, ada manajemen kualitas proyek, yaitu menjaga standar kualitas tertinggi, memastikan hasil proyek memenuhi ekspektasi dan memuaskan semua pihak. Lalu ada 5 proses utama dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah inisiasi, yaitu menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, dan kelayakannya. Yang kedua, perencanaan, menyusun strategi, jadwal, dan anggaran secara terperinci. 3, eksekusi, memulai pekerjaan, merealisasikan rencana, dan mengelola tim. Keempat, pemantauan dan pengendalian, yaitu untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi potensi masalah, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, ada penutup, untuk menyelesaikan semua pekerjaan, mengevaluasi hasil, dan mendokumentasikan untuk proyek selanjutnya. Baik, untuk perhitungan Kokomo 1 dalam model organik, yaitu rumusnya E sama dengan A dikali dalam kurung KLOC B. KLOC itu adalah ukuran proyek dalam ribuan baris kode. B adalah konstanta yang tergantung pada ukuran proyek bernilai 1,05. A adalah konstanta yang tergantung pada kompleksitas proyek dan efisiensi pengembang bernilai 2,4. Lalu ada rumus untuk menghitung perkiraan biaya proyek adalah E dikali biaya man per month. Lanjut ke studi kasusnya untuk website Terrapod, yaitu diperkirakan dari seluruh fiturnya itu menghasilkan 1,5 KLOC atau 1500 baris kode. Maka effort yang dihasilkan adalah 2,4 dikali 1,5 dengan pangkat 1,05, jadi sama dengan 2,4 dikali 1,563 sama dengan 3,7512 atau disingkat 3,7 person per month atau orang per bulan. Lalu kita hitung kembali biaya proyeknya dengan perkiraan biaya per bulannya, yaitu sekitar 3 juta rupiah. Maka dari sini kita masukkan effort dikali 4 dikali jumlah uangnya tadi. Kenapa kali 4? Karena ini waktunya itu kita menggunakan jangka waktu sepanjang 3 bulan lebih 1 minggu, jadi langsung saja masukkan 4. Nah, jadi 3 juta dikali 4 sama dengan 12 juta dikali ke 3,7 tadi, hasilnya adalah 45 juta 14 ribu.
Jadi perkiraan biayanya itu 45 juta 14.000. Lanjut ke bisnis case. Secara singkat, bisnis case adalah dokumen yang berisi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dokumen ini biasanya digunakan ketika perusahaan ingin melakukan sesuatu yang baru, misalnya seperti meluncurkan produk baru, memasuki pasar baru, melakukan investasi baru, dan menerapkan teknologi baru. Bisnis case ini berisi cara analisis biaya dan manfaat dari keputusan bisnis yang akan diambil. Contohnya seperti ini. Di studi kasusnya adalah website Erapod. Jadi bisnis case-nya adalah yang pertama introduction atau background. Jadi harapannya adalah website ini bisa membantu untuk mempersingkat kinerja guru dalam menginputkan nilai. Jadi tidak perlu manual dan memakan banyak waktu. Yang kedua adalah bisnis objektif. Tujuan dari bisnis ini apa? Meningkatkan akurasi pengolahan data contohnya, atau meningkatkan efisiensi waktu. Yang ketiga adalah current situation and problem opportunity statement. Jadi situasi saat ini seperti apa? Kayak misalnya sekolah yang sekarang ini, sistem dia yang ada di sekolah saat ini ada kurang memadai untuk eh, apa ya, untuk menampung banyak murid gitu. Jadi karena kurang efektif, maka dibuatlah website Erapod ini atau dibeli website Erapod ini. Nah, lanjut nomor 4 adalah critical assumption and constraint. Asumsinya sekolah ini bisa memiliki akses internet yang lebih memadai dalam hal penginputan nilai, habis itu akses ke nilai rapot. Kendalanya yaitu mungkin koneksi yang sering tidak stabil ya. Habis itu ini kan sesuatu hal yang baru juga untuk orang tua murid, karena biasanya orang tua murid harus datang ke sekolah untuk menerima rapot. Jadi sekarang tidak perlu, hanya akses website saja dan masukkan nama dengan nisan anaknya langsung muncul. 5. Analisis of option and rekomendasi. Jadi pilihannya itu ada membangun website Erapod sendiri dan rekomendasinya adalah membeli. Jadi dari membangun ini tentu saja memakan waktu yang cukup lama dan juga dalam analisis biaya kurang bagus. Jadi disarankan untuk membeli. Lalu preliminary project requirement, yang pertama ada fitur untuk admin, untuk guru, untuk wali kelas, dan untuk orang tua. Usernya sendiri di sini ada guru, wali kelas, dan orang tua. Dan admin ini banyak sekali fiturnya. Lanjut, di sini ada fitur tambahannya juga, seperti untuk menampilkan pengumuman sekolah, ya pengganti mading sekolah gitu. Lalu budget estimate dan finansial. Jadi estimasi budgetnya ini akan digunakan untuk apa saja gitu. Kayak pertama ada pembelian, yang kedua ada biaya hosting, dan biaya lainnya yang tidak terduga untuk jaga-jaga. Lalu schedule estimate sekitar 3 bulan gitu, dengan peluncuran waktu 1 minggu. Yang 9 ada potential risk atau resiko potensial, diantaranya kurangnya pemahaman dari user sendiri ya, atau sistem yang sering tiba-tiba down karena jaringan atau serangan cyber lainnya. Lalu ada analisis finansial. Di sini ada biaya rinciannya, yaitu untuk biaya awal pengembangan website ini untuk pekerjanya sekitar 200.000 per jam. Jadi yang dihasilkan adalah 12 juta 500. Harus ini 12 juta. Lalu ada hosting 12 juta dan total biaya awalnya 14 juta. Proyeksi manfaatnya yaitu dari pendapatan siswa ya. Untuk tahun pertama, karena sistem ini sudah berjalan, jadi bisa mempersingkat kinerja guru dan menarik untuk orang tua yang kalangan milenial gitu ya. Yaitu tahun pertama ada 9.500.000 untuk estimasi manfaat pendapatannya. Lalu untuk tahun kedua ada 10.250.000 yang ditotalkan menjadi 19.750.000. Maka
NPV-nya yaitu 3.750.000 dengan ROI-nya sekitar 26,79% atau 27% dengan periode pengembalian modal selama 2,43 tahun. Lalu lanjut di sini ada Project Carter ya. Proyek Carter ini adalah dokumen untuk memulai proyek. Jadi berisi informasi penting tentang proyek seperti nama proyek, tujuan proyek, ruang lingkup, stakeholder, manajer proyek, anggaran proyek, jadwal proyek, risiko proyek, dan asumsi proyek. Seperti contohnya di sini ada judul proyeknya, website akademik Eraport, tanggal mulainya yaitu 20 Maret, tanggal selesainya 26 Juni. Informasi anggarannya yaitu sekolahnya mengalokasikan 50 juta untuk proyek dan perkiraan awal untuk pekerjanya yaitu 40 jam per minggu. Dan ada kontak manajer proyek, ada objektif dari proyeknya yaitu membangun website untuk membantu para guru dan orang tua. Jadi proyek ini untuk membantu kinerja guru juga dan juga mempersingkat penginputan nilai. Lalu ada kriteria utama keberhasilan proyek, yaitu harus menampung kebutuhan guru dan orang tua. Jadi jika tidak menampung kebutuhan guru dan orang tua maka belum dianggap berhasil. Lalu ada approach dari proyek Carter, dan juga yang terakhir ada nama serta posisinya dan informasi kontaknya. Seperti beberapa orang di sini ada full stack, dan yang terakhir ada UI UX designer beserta tanda tangan dari semua stakeholder. Lanjut kembali ke project scope statement. Project scope statement yaitu dokumen yang mendefinisikan ruang lingkup proyek yang mencakup semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek dan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Biasanya project scope statement ini dibuat pada awal proyek dan merupakan bagian dari project management plan. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memahami apa yang ingin dicapai dengan proyek ini. Apa yang harus ada dalam proyek scope statement diantaranya ada nama proyek, tujuan proyek, deskripsi proyek, pengecualian, batasan proyek, asumsi proyek, kriteria penyelesaian proyek, feature proyek, dan stakeholder proyek, serta tanggal mulai dan tanggal selesai proyek. Bisa lihat di sini judul proyeknya website akademik Eraport, tanggal mulainya 20 Maret, disiapkan oleh itulah. Lalu ringkasan dan justifikasinya adalah kepala sekolah dari SMA 1 Ngawi meminta untuk proyek ini membantu sekolahnya dalam memenuhi tujuan strategisnya, yaitu mempermudah kinerja guru dan mempersingkat waktu dalam pembagian rapot. Lalu ada karakteristik dan persyaratan produk. Ada deskripsi produk di sini, fungsionalitasnya yaitu apa yang ingin dicapai gitu untuk para user yang di sini. Seperti guru bisa memasukkan nilai, wali kelas bisa akses biodata dengan memberikan penilaian sikap, lalu ada orang tua yang bisa mengakses rapot, dan admin yang bisa mengatur semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sesuai harus persetujuan admin dulu, baru guru atau wali kelas bisa mengubahnya kembali. Lalu ada UI penggunanya yang lebih responsif ya, dan lebih masuk untuk segala perangkat, keamanannya, aksesibilitas, integrasi. Dan yang kedua ada persyaratan produk. Persyaratannya yaitu website ini harus memenuhi kriteria yang sudah ada pada business case. Lalu ada ringkasan hasil proyek ya. Dan juga ada kriteria keberhasilan proyek, yaitu dalam waktu 3 bulan ya, dengan biaya yang tidak lebih dari 50 juta adalah tujuan dari kriteria keberhasilan ini, serta bisa memenuhi kebutuhan dari user.
Baik, dilanjut lagi ke work breakdown statement. WB sendiri adalah kerangka kerja hierarki yang membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. WBS membantu tim proyek untuk memahami ruang lingkup proyek, memperkirakan waktu dan biaya, menyusun jadwal proyek, memantau kemajuan proyek, dan meningkatkan komunikasi. Seperti contohnya di sini, ada analisis kebutuhan, perencanaan proyek, dan eksekusinya ada desain UI UX, pengembangan front end back end, lalu integrasi dan pengujian, kemudian peluncuran dan pemeliharaan jika perlu. Lalu inilah struktur dari WBS Rapot. Nah, dari situ kita berikan lagi Gantt-nya. Gantt itu adalah jadwal untuk pelaksanaannya. Tanda panah hitam ini adalah sebagai penanda kalau tugas selanjutnya hanya bisa dilanjutkan jika tugas sebelumnya sudah selesai. Oke, contohnya di sini analisis kebutuhan dan perencanaan proyek. Perencanaan proyek baru bisa dilakukan jika analisisnya sudah selesai. Oke, lanjut kembali ke PERT diagram. Apa sih diagram PERT itu? Diagram PERT atau kepanjangannya yaitu Program Evaluation and Review Technique adalah alat bantu visual yang digunakan untuk menjadwalkan, mengatur, dan memetakan tugas-tugas dalam sebuah proyek. Diagram PRT ini memiliki komponen penting yaitu kotak kegiatan, panah hubungan, waktu, atau estimasi. Dari manfaat PRT ini adalah memvisualisasikan alur proyek, jadi kita bisa memilih jalur yang dirasa lebih cepat, yaitu bisa disebut jalur kritis. Lalu bisa ada juga fungsi selanjutnya, yaitu bisa memperkirakan durasi proyek dengan lebih akurat. Seperti contohnya di sini, yang A itu adalah analisis kebutuhan selama 7 hari, lalu dilanjut ke perencanaan proyek selama 7 hari. Lalu dilanjut lagi ke UI UX, bagian UI UX, yaitu desain visual. Lalu di sini ada percabangan. Kenapa percabangan? Karena dalam Gantt chart sendiri bagian ini dilaksanakan bersamaan. Lalu lanjut ke front end. Front end sini ada pembuatan halaman dan pengembangan halaman ke responsif. Lanjut lagi ke pembuatan back end, database selama 14 hari dan penyesuaian fungsi dari backend sendiri 21 hari. Di sini percabangan lagi, karena kenapa percabangan? Karena dimulainya barengan tapi selesainya beda. Jadi di sini kita bisa memilih mau langsung ke integrasi front end atau back end, atau melewati back end dulu. Lalu ini juga di integrasi front end dan back end ini kita bisa memilih dua jalur lagi, antara pengujian fungsionalitas atau langsung ke peluncuran dan pemeliharaan. Maka dari jalur kritis tersebut didapat jalur A, B, C, E, F, G, I, K, yaitu selama 91 hari. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.